Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 13 Februari 2023. Nah, ini bukan karena awak nyinyir, tapi karena banyak pertanyaan yang disampaikan lewat Messenger maupun WA kepada awak tentang pola nyakap. Nah, karena ya maklumlah jari tua ya, keriting juga jari awak untuk menjawab lewat pesan dan segala macam. Jawab secara umum lewat video ini. Jadi biaya kalau kita ikut menanam modal, biaya per pohon kurma ini dari tahun 0, tahun pertama kita mulai menanam, itu biaya bibit, pupuk dan lain clearing dan segala macam lah. Itu biayanya sampai tahun ke-6. Sampai tahun ke-6 totalnya 15.100 sekian. Katakanlah 15.100 ya. Nah, pohon kurma dalam perencanaan kita, dalam estimasi kita di pola nyakap, kita menganggap produksinya kita baru bisa berproduksi di umur 6 tahun. Padahal kurma-kurma kita rata-rata umur 3 tahun mulai belajar berbuah. Bahkan ada yang umur 1 tahun tanam, ada yang berbuah, tergantung bibitnya kan. Nah, kita tidak menghitung dari tahun ketiga. Kenapa? Buah belajar itu tentu tidak bisa dijadikan patokan. Nah, pengalaman kita di sini umur 6 tahun barulah pohon-pohon kurma kita berbuah maksimal, dan itu pun kita tidak muluk-muluk. Kita ambil yang terendah, yang dimana satu pohon bisa menghasilkan 1 tahun sebanyak 150 kilo. Nah, Thailand sekarang kalau sudah umur 6 tahun sudah di atas 300 ke atas. Nah, kita dalam RAB kita ambil yang estimasi terendah 150 kilo per pohon. Begitupun harga jual. Harga jual di estimasi RAB, estimasi perkebunan kurma pola nyakap, tidak harga jual yang sekarang. Kalau sekarang ini kita jual barhe ini 400.000. Ini bukan harga buah kurma namanya, tapi harga bersyukur, harga selfie, panen, gunting sendiri, halo guys. Nah, itu harganya. Tapi kalau nanti kita mengestimasikan 1 kilonya 50.000. Nah, kalau kita satu pohon 1 tahunnya 150 kilo kita panen kali 50.000 artinya 7.500.000. Nah, uang 7.500.000 itu kita keluarkan dulu zakat kita, sepakat dengan para pemodal dan pemilik lahan, yaitu sebesar 5%. Nah, terus dikurangi pula dengan biaya operasional tahun berikutnya, itu kalau tahun ke-6 berarti tahun ke-7. Nah, sisanya itu kita bagi 3. Nah, sisanya itu masing-masing pihak kita bagi 3, pemodal, pemilik lahan, pengelola, lebih kurang 1.550.000. Katakanlah 1.500.000 per pohon per tahun. Nah, 1 hektarnya 120 pohon, artinya 1 hektar dikali dengan 1.550.000 kali 120 pohon sama dengan 180 juta per hektar. Nah, silakan bandingkan kalau kita menanam di lahan 1 hektar itu, kita tanam kelapa hasilnya berapa, kita tanam jagung kira-kira hasilnya berapa. Wak tidak mengatakan bahwa kurma adalah yang paling menjanjikan, tidak. Silakan Anda menghitung sendiri. Kalau tanam jagung 1 hektar dapat uang berapa, tanam ubi 1 hektar dapat uang berapa, tanam kelapa dapat uang berapa per hektar. Bandingkan dengan kurma yang nilainya 180 juta per pohon, sudah bersih, sudah dikeluarkan zakat dan biaya operasional tahun berikutnya, dan itu adalah hasil bagi 3 ya. Jadi kita berbagi rezeki. Saudara-saudara pemodal yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, titipkan modalnya 1 pohon 15 juta. Nah, terus setiap tahun dari mulai tahun ke-6, dimulai tahun ke-6 itu dapat 1.500.000 per pohon dengan estimasi terendah. Kan gitu ya. Nah, itu kerjasamanya berapa lama?
selama pohon kurma berproduksi. Ya, kurma produksinya lama, 100 tahun. Nah, jadi masuk modalnya cuman selama 6 tahun, totalnya 15.100.000, tapi 94 tahun ke depan hanya menerima hasil. Itu sudah ya. Oke, sekian dulu informasi dari Wak. Jika berminat silakan hubungi Ustadz Suharman selaku Ketua Tim Pengelola Perkebunan Kurma Uku-Adatu Polanyakap untuk menanyakan yang lebih rinci. Nah, oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe.